Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, buah kelapa adalah buah yang memiliki segudang manfaat bagi manusia. Buah ini dapat tumbuh subur di daerah tropis, khususnya di Indonesia. Semua bagian buah kelapa dapat dimanfaatkan menjadi bahan pangan atau bahan baku industri. Akhir-akhir ini pemanfaatan buah kelapa lebih bervariatif, yaitu daging buah kelapa yang dimanfaatkan menjadi virgin coconut oil atau VCO. Nah, bagaimana prosesnya? Saat ini sudah hadir bersama kita dosen inovatif dari Universitas Kader Bangsa Palembang, Bapak Nyoman Yudi, Antar SSI Mbiotek. Selamat datang Pak Yudi. Ya, selamat datang Ibu. Atau Pak Nyoman saya, Mbak. Nyoman lah lebih baik. Oh, Pak Nyoman ya, Iya. biar nyaman ya. Iya. Terima kasih. Baik, Pak Nyoman ini inovasinya luar biasa ya. Pembuatan VCO ya. Iya, betul. Iya. Bisa dijelaskan apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Jadi ide ini adalah bagaimana kita mau mencari sesuatu yang sederhana namun mempunyai banyak manfaat. Iya. Ya. Dan salah satu sumber yang saat ini banyak digunakan masyarakat adalah kelapa. Nah, untuk saat ini memang virgin coconut oil kami itu memang belum dipasarkan secara luas. Tetapi latar belakang dari ini adalah virgin coconut oil itu punya banyak sekali manfaat yang bisa digunakan, Bu. Iya. Salah satunya saat ini juga sebagai masuk uji klinis untuk imunomodulator atau pembangkit sistem imun pada penderita COVID-19. Nah, jadi VCO itu selain punya manfaat yang begitu luas, tetapi juga mudah untuk dibuat. Nah, dasarnya ini adalah kemudahan untuk membuatnya. Jadi orang di rumah bisa membuat VCO-nya sendiri melalui dengan cara yang sangat sederhana, yaitu pendinginan. Jadi kita minyak kelapa biasanya minyaknya dipanaskan ya Bu ya, Iya, betul. dipanaskan. Tetapi dalam proses ini kita tidak perlu pemanasan. Nah, kita hanya perlu mendinginkan santan tersebut dan kemudian kita tunggu dalam waktu 24 jam. Sebenarnya minyak itu bisa jadi, minyak itu bisa terjadi. Tetapi dengan adanya penambahan asumsi probiotik atau minuman probiotik yang kita gunakan yang mudah, itu fermentasi tersebut bisa menghasilkan sesuatu atau substansi yang lain yang bisa dimanfaatkan atau punya manfaat yang lebih. Nah, itu sebenarnya sejatinya yang kita ingin kemukakan dari VCO ini. Kemudian nantinya VCO ini bisa diuji lebih lanjut apakah manfaatnya. Kemudian orang rumah atau ibu atau dimana punya kelapa sendiri gitu bisa bikin sendiri untuk manfaat yang Secara tradisional gitu iya ya. betul sekali. Iya. Jadi kita tidak perlu beli minyak. bahan-bahan Iya lain betul, ya. iya. Betul. Itu sebenarnya dasar idenya untuk kita membuat penelitian bagaimana supaya orang biasa pun tanpa pengetahuan mengenai minyak bisa membuat minyak. Gitu. Sendiri ya, Iya, di rumahnya masing-masing. Apalagi zaman sekarang minyak lagi mahal. Iya, betul sekali. Sangat bermanfaat. Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses pembuatannya? Iya, proses pembuatannya ini sebenarnya kita terkontrol ya Bu ya, di laboratorium. Memang skalanya kita buat di laboratorium bersama tim saya, Bu Rima dan Bu Rina. Itu kita mencetuskan bagaimana kita membuat itu terkontrol. Jadi kita proses fermentasinya terjadi 24 jam. Iya. Jadi kita bandingkan bagaimana hasil yang 24 jam, bagaimana yang 48 jam. Nah, kita tunggu itu, Bu. Jadi prosesnya kita peras, kemudian kita dapat namanya emulsionnya itu atau santannya, kemudian kita diamkan santannya sekitar 2 jam gitu, kemudian kita ambil lagi bagian atasnya, kemudian kita diamkan. Ya. Kita tambahin probiotik, kita tunggu 24 sampai 48 jam jadi minyaknya. Gitu. Probiotik yang digunakan apa? Sebenarnya mereknya jangan disebut ya Bu ya. Tetapi probiotiknya ini mengandung lactobacillus. Ya, lactobacillus itu adalah bakteri baik, ya, atau bisa dibilang bakteri itu adalah kuman baik, itu yang ada di usus kita, yang kemudian itu membantu
apa Sistem namanya, proses pencernaan terjadinya juga ya. fermentasi ya. Iya. Jadi lactobacillus sebenarnya baik. Jadi Iya. kita mengkombinasikan dua komponen yaitu kelapa dan bakteri. Bakterinya juga bakteri baik Iya. yang kita masukkan sehingga proses terjadinya kemungkinan besar hasilnya itu tidak akan menghasilkan metabolit atau hasil yang tidak baik. Iya. Jadi kalau misalnya masyarakat di rumah ingin membuat PCO sendiri, mereka bisa mendapatkan probiotiknya sendiri di mana itu? Wah, itu bisa itu. Di mana-mana sekarang sudah ada Contohnya? probiotiknya. Ini bentuknya segini. Nah, ini kita kasih clue-nya aja. Ya. Bentuknya segini, warnanya pink gitu. Kemudian Itu belinya di toko kimia ya? enggak perlu, Bu. Enggak perlu? Belinya di toko-toko biasa. Oh, ada ya? Itu udah dijual bebas kan, udah Oke. dijual bebas. Jadi probiotiknya itu bisa dibeli Di dimanapun. mana aja. gitu. Jadi masyarakat mudah ya Iya. membuat sendiri ya? Iya betul, mudah sekali. Oke. Ibu punya kelapa di rumah yang tidak terpakai itu, maksudnya kita udah buat santan masih sisa kelapanya. Nah itu kelapanya diparut aja, dihancurkan, kemudian kita ambil santannya dan lakukan proses tersebut. Kita tidak ada penambahan yang lain, Bu. Iya. Kita Terus tidak ada. untuk kan ada yang perlakuannya 24 jam di Iya, betul. biarkan aja, ada yang 48 jam. Itu mana yang lebih baik? Kalau untuk saat ini dari analisis kita ya Bu ya, analisis kita itu 48 jam menghasilkan yield atau istilahnya hasil yang lebih banyak sebenarnya visinya. Tapi dari segi analisis kandungannya kita memang belum sampai sana Bu, jadi itu masih tahap pengembangan. Kalau misalnya itu kandungannya mana yang lebih baik, kalau yang lebih banyak bisa lebih baik, kenapa kita tidak mengambil yang lebih banyak gitu Iya, istilahnya. berarti intinya kalau semakin banyak kita menambahkan probiotik, hasilnya juga semakin baik ya. Untuk saat ini analisisnya seperti itu Bu. Seperti itu ya. Iya, betul. Berarti nanti harus ada uji lanjutan Iya, ya, betul karena kita kan sekali. pengen tahu juga nih apa sih kelebihan dari VCO yang dihasilkan dengan buatan manual, Iya. konvensional khususnya ya, Iya, betul. dengan PCO yang sudah ada di pasaran. Iya betul sekali. Iya, Itu memang goalsnya adalah ke arah sana. Iya. Ya memang VCO saat ini memang sangat mahal ya Bu Iya, ya. VCO Karena mahal memang harganya. dari segi manfaat dia lebih unggul Iya. dibandingkan dengan minyak yang diproses dengan pressure atau tekanan Iya. dengan panas gitu ya. Tetapi ya itu tadi memang VCO hasilnya jumlah yang didapatkan memang lebih sedikit. Lebih Tapi sedikit. manfaatnya lebih banyak. Iya, karena memang selama ini juga kita ketahui PCO untuk bermanfaat untuk obat-obatan juga Iya, ya. betul, betul. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini ya. Iya. Sepertinya sudah ada, walaupun hasil penelitiannya belum terlihat, tapi Belum sih, sudah banyak yang mengkonsumsi PCO yang kena COVID kok bisa sembuh gitu ya. Iya betul. Ya, berarti luar biasa dong Iya. manfaatnya ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi manfaat ini yang sebenarnya melatar belakangi kita. Kemudian memang ya belakangan ini memang ada isu minyak gitu menjadi mahal. Iya, betul sekali. Jadi ini juga jadi mendukung gitu. Anda bisa buat minyak Bisa dengan kualitas buat sendiri bagus ya. tapi ya sendiri. Ya, tapi mungkin kalau misalnya PCO mau diuji cobakan, karena kan kita untuk mengkonsumsi minyak sendiri Iya. itu kan harus mengetahui asam lemak bebasnya berapa Iya, kan betul, yang betul. disarankan. Nanti Betul. harus ada penelitian lebih Iya, lanjut betul. mengenai hasil analisanya di Iya, laboratorium ya. Baik, nanti kalau hasil analisisnya sudah jadi, Oke. mungkin kita juga bisa publikasi lagi. Iya. Kemudian kita bisa buat lagi acara semacam ini sangat baik sekali ya gitu. Iya. Jadi kita bisa buat lagi untuk memberitakan, menginformasikan kepada masyarakat bahwa dengan membuat seperti itu kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak melalui VCO. Iya, luar biasa sekali loh Pak Nyoman ini. Energik orangnya ya. Iya. Oke. Energi Bu. Iya, baik. Ini pada saat inovasi apakah ada hambatannya? Kan Hambatan mungkin ya. kelapanya bahan bakunya agak susah didapat atau gimana? Oh, jadi hambatan sebenarnya kita kalau bahan baku itu tidak ya Bu ya, karena kita memang kelapa adalah iklim tropis yang dihasilkan di banyak di daerah tropis. Jadi kita tidak kesulitan dalam bahan baku. Yang sulit adalah mengkontrol bahwa kondisi itu memang betul-betul terfermentasi oleh probiotik yang kita inginkan. Ya, itu yang agak sulit karena apa? Kebanyakan bahwa VCO yang dibuat di rumah itu kebanyakan adalah terkontaminasi oleh bakteri yang bukan yang kita inginkan. Tidak Nah, steril itu yang lah ya. yang itu yang agak sulit untuk dibuat kondisinya. Nah, untuk itu kita memang butuh waktu. Jadi saya dan tim itu bekerja lumayan ya waktunya, kita sampai jam 6, jam 7, 8 malam untuk memperhatikan bahwa memang tidak ada proses yang lain yang terjadi selain dari fermentasi yang kita inginkan. Gitu. Iya, karena kalau mempengaruhi proses kan berarti
hasil VCO-nya juga mungkin akan menjadi tengik dan tidak tahan lama ya. Iya, nah Iya. sebenarnya kalau dari studi yang sebelumnya ya Bu ya, studi literatur, VCO itu tahan sampai 12 bulan Bu. 1 tahun ya. Iya, 12 bulan. Iya. luar Itu hampir sama dengan proses pemanasan sebenarnya. Iya. Jadi ketengikan itu kan karena ada proses pemecahan asam lemak ya di situ. iya. Kalau VCO-nya didiamkan tanpa ada pemanasan, yang berarti saya rasa itu cukup membantu untuk memperpanjang masa masa simpannya ya. simpannya, ya, betul. Iya, baik, luar biasa sekali loh Pak Nyoman. Mungkin satu pertanyaan terakhir Iya, nih. baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Oke. mengenai inovasinya, silakan. Oke, baik Bu. Jadi untuk para pemirsa dan sahabat-sahabat yang di rumah yang saat ini masih memiliki kelapa yang banyak di rumahnya, silakan membuat VCO yang nanti mungkin bisa dilihat dari podcast kami bagaimana cara pembuatannya. Dan selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada utamanya kepada Gubernur Sumatera Selatan yang sudah membuat ini ya melalui Balitbangda itu membuat acara yang seperti ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami sebagai peneliti untuk menyampaikan aspirasi kami. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Rektor Universitas Kader Bangsa yang telah menjembatani kami sebagai seorang dosen untuk melakukan penelitian atau mengizinkan penelitian di laboratorium. Dan tidak luput juga bagi teman-teman yang telah membantu dalam proses penelitian ini, dan saya harap masih semangat sampai terus penelitian ini menjadi sebuah produk yang bisa dikomersilkan. Iya, Gitu. luar Terima biasa kasih sekali banyak, punya Ibu. dosen seperti Pak Nyoman ini ya, Universitas Kader Bangsa. Iya. Terima kasih Pak Nyoman atas kehadirannya di podcast Sama-sama, kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya ya Baik, dari Bu. Universitas Kader Iya. Bangsa. Terima kasih banyak, Ibu. Iya. Baik sahabat inovasi, virgin coconut oil dapat dibuat dengan metode kombinasi menggunakan metode fermentasi, menggunakan bakteri Lactobacillus. Proses pembuatan VCO yang berbeda menyebabkan kandungan senyawa bioaktif yang terdapat di dalamnya juga berbeda. Namun pada umumnya, produk VCO yang berkualitas mengandung senyawa antioksidan, vitamin, dan asam laurat. Dan sahabat inovasi, kita juga memiliki informasi untuk lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam.